kebaikan semua. Untuk sementara, Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang atau travelers dari ketiga negara tersebut sebagai berikut. Pertama, larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, yaitu Tehran, Qom, Jilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marke, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, kota Daegu dan provinsi Gyeongsang-buk-do. Kedua, untuk seluruh pendatang travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut diperlukan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Ya baik, terima kasih Anda masih menyaksikan One on One. Tadi adalah pernyataan Menteri Luar Negeri dan saya masih bersama dengan Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pak Hussein Hasbi. Saya ingin melanjutkan perbincangan bicara tentang sebetulnya posisi masyarakat kita berkaitan dengan ini kan penyakit sekarang virus corona, tapi sebetulnya kan banyak penyakit-penyakit lain yang juga harus diwaspadai. Betul. Begitu kan? Betul. Kalau Anda melihat masyarakat kita itu awareness terhadap kesehatan itu seperti apa sih, Pak Hussein? Ya betul, banyak penyakit-penyakit lain ya di selain corona ini yang besar sekarang yang harus jadi perhatian. Contohnya TB kan, TBC itu Indonesia masih tinggi sekali tuh, nomor 2 di dunia itu saat ini. Dan itu juga mematikan ya? Dan itu ya mematikan dan itu juga harus serius untuk penanganannya. Nah, kemudian HIV contohnya kan, ada beberapa penyakit lain yang memang harus jadi DBD perhatian. bahkan DBD ada juga sekarang yang ini ya. Ya itu kan setiap tahun selalu ada DBD. Kematiannya pun juga banyak juga gitu. Nah, karena itulah kita itu ya upaya-upaya promosi kesehatan ini menjadi penting ya bagi kita untuk melakukan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat ini. Kita harus menjadikan budaya, menjadi kebiasaan hidup begitu, bahwa memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi lifestyle harusnya. Lifestyle hidup sehat gitu. Sekarang ini udah mulailah sebenarnya kalau untuk olahraga ya di mana-mana banyak klub-klub lari dan lain-lain. Itu bagus sekali sebenarnya karena kan daya tahan tubuh ini sekarang ini penting ya menghadapi virus nih. Olahraga yang cukup, kemudian makanan yang bergizi ya, makanan gizi berimbang itu harus betul-betul vitamin C dan lain-lain digunakan begitu kan. Tidur yang cukup, tidak merokok. Nah ini kan juga hal yang penting begitu, istirahat yang cukup. Ini membuat tubuh menjadi baik, daya tahan tubuh kuat, virus tidak mudah masuk begitu. Baik, apa yang menurut Anda kurang dari upaya-upaya tadi mengedukasi masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat sehari-hari? Bisa jadi itu belum masuk menjadi main agenda di masyarakat gitu. Masyarakat itu mungkin hal-hal pentingnya saat ini mungkin masih melihat masalah ekonomi begitu kan, sulitnya hidup dan lain-lain begitu. Jadi kesehatan bukan menjadi top priority gitu di hidupnya, masih untuk hal-hal lain di luar itu. Padahal kalau hidup sehat gitu, sesungguhnya hal-hal lainnya akan bisa mengikuti begitu. Kita akan bisa lebih produktif untuk bekerja, hasil jangan lebih baik begitu. Kalau dia sakit, dia berhari-hari di rumah tidak produktif, tidak dapat income untuk kehidupan keluarga misalnya, kemudian tidak bisa bersekolah dan lain-lain begitu. Baik. Artinya pesan-pesan kita mungkin saat ini harus lebih fokus begitu kepada penyadaran diri di masyarakat, sehingga masyarakat menjadikan kesehatan itu menjadi kebutuhan penting begitu bagi dirinya, bukan sesuatu yang harus dipaksakan begitu. Kesadarannya muncul, itu harus terus dilakukan. Iya, jangan sampai juga orang sadar karena sakit gitu kan, atau ada keluarganya yang sakit baru deh
gitu kan. Gitu. Tapi kalau bicara tentang pencegahan yang dilakukan secara struktural lah oleh pemerintah begitu kan, jangan hanya bicara tentang penanggulangan. Betul. Terkesan kan sekarang bergerak dalam posisi penanggulangan. Pencegahannya itu kayak sunyi. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya bisa jadi hal seperti itu masih ada ya, karena biasanya tuh respon muncul kalau ada sesuatu gitu kan, Seperti sekarang ada gitu kasus mungkin muncul begitu, tersentak sadar, oh ternyata selama ini kita gagal nih gitu, baru lakukan upaya-upaya membentuk tim dan lain-lain begitu. Nah mungkin karena itulah sekarang makanya saya bilang berkali-kali ini momentumnya kita pakai ini sekarang ini gitu, betapa kalau pola hidup bersih sehat, kemudian mulai dari pemerintah, pusat, daerah, kemudian segala elemen masyarakat bergerak begitu, menjadikan upaya promotif preventif kesehatan itu jauh lebih penting daripada kuratif gitu. Ya kalau bisa segala hal resources disediakan begitu, agar jangan sampai kuratif yang lebih ditingkatkan untuk obat dan lain-lain kan begitu. Sebenarnya udah terlambat itu. Dan mahal ya. Mahal lagi. Tapi upaya preventif kalau diberikan resources yang memadai gitu di sini, tenaganya, dananya begitu tersedia. Ini kan membuat luar biasa begitu. Baik. Sehingga tidak ada orang sakit begitu. Iya, tapi yang sekarang kan yang dijadikan sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan atau tadi upaya preventif juga adalah puskesmas ya, yang sangat dekat dengan masyarakat. Tapi menurut Anda apakah sudah mampu? Karena ada juga sebagian mungkin ya bisa salah saya menyampaikan masyarakat agak masih kurang percaya, padahal di Jakarta beberapa puskesmas itu keren gitu. Betul. Ini apa yang keliru begitu? Ya, sebenarnya yang harus dipahami oleh kita semua sekarang ini adalah puskesmas. Dia sebenarnya itu garda terdepan untuk membuat orang sehat tetap sehat. Iya. Itu paling penting gitu. Jadi artinya kalau petugas puskesmas betul-betul melakukan upaya aktif, melakukan edukasi, penyuluhan, tenaga kader, turun ke masyarakat, mengajak untuk mari bersama-sama kita hidup sehat, gitu. Itu fungsi utamanya, gitu. Nah, kalau itu terjadi ya di layanan kesehatan paling dasar itu terjadi begitu, itu luar biasa dampaknya. Tidak ada lagi mungkin merujuk orang untuk ke rumah sakit terdekat karena dia sakit begitu. Nah ini pola seperti ini. Artinya petugas puskesmas, kemudian juga Pemda dan lain-lain, ini betul-betul membuat puskesmas itu upaya promotif preventif ditingkatkan gitu, bukan menunggu orang yang sakit ke sini begitu. Dan kabarnya upaya pencegahan justru alokasi dananya justru lebih besar, tapi belum terlihat begitu. Enggak, pendanaan saat ini masih banyak kuratif sekarang. Masih banyak kuratif malah justru. Kurang berarti ya. Artinya justru ini yang kita masih menjadi permasalahan kita juga. Kita melihat betapa pentingnya upaya promotif preventif membuat masyarakat tetap sehat begitu, sehingga harusnya resources disediakan sedemikian rupa di sini begitu. Baik, tapi untuk image ini mungkin Anda punya masukan tersendiri karena ya tadi lagi-lagi ini jadi kelas 3 bahkan begitu kan. Walaupun bisa jadi yang namanya rumah sakit belum tentu bagus, tapi namanya rumah sakit, jadi pengennya ke rumah sakit gitu. Nah itu dia, itu image itu yang harus harus diluruskan sebenarnya gitu, bahwa sesungguhnya harusnya jangan berpikir ingin dirawat saat sakit di tempat yang bagus gitu. Tapi berusahalah tidak sakit gitu, tetap sehat dan itu keren gitu. Tidak sehat itu keren, bagus begitu. Masuk ke rumah sakit adalah orang-orang yang memang gagal menjalani lifestyle yang bagus ini begitu. Oke. Dan investasi untuk bidang kesehatan sejauh ini menurut Anda untuk tingkat kalangan masyarakatnya sendiri bagaimana? Ya masyarakat saat ini mungkin ya seperti saya bilang tadi, karena ini mungkin belum masuk main agenda utamanya begitu kan, masih belakangan aja gitu. Tapi kebutuhan primer lainnya itu masih jadi prioritas. Artinya kebutuhan untuk hal apapun, apalagi sekarang situasi sekarang konsumerisme dan lain-lain, sehingga kesehatan kadang-kadang terbelakang begitu. Baik. Paling karena sekarang ada BPJS aja begitu kan, mungkin yang bisa menjadi andalan kalau seseorang itu sakit begitu, sudah terkena
tercover di sana. Baik, dan kelihatan ya kalau virus yang menyebar tapi sembako yang ditimbun ya. Ya, yang timbun sembako gitu. Yang penting bisa tenang, makan cukup, tersedia di rumah, jangka waktu tertentu gitu kan. Oke, baik, nanti ada satu segmen lagi kita masih lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali. Tetaplah di One on One.